Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, izinkan perkenalkan, saya Alifian Mubarak, semester 4 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izin menyampaikan memaparkan 6 jawaban dari 6 pertanyaan pada kesempatan kali ini untuk menempuh ujian tengah semester pada mata kuliah Rasam Utsmani. Baik, langsung saja. Yang pertama ada soal, apa itu ilmu Rasam Utsmani? Ilmu Rasam Utsmani adalah sebuah ilmu khusus yang membahas tentang tata cara atau kaidah-kaidah penulisan Al-Quran yang dimulai dari turunnya hingga pembukuannya, yang ditangani oleh tangan para sahabat. Adapun kenapa dinamakan Utsmani? Karena nanti ada sejarahnya ya. Ketika inisiatif dari Umar bin Khattab ingin mengumpulkan Al-Quran, kemudian ditangani oleh Abu Bakar di zaman Khalifah Abu Bakar, dan berlanjut hingga Utsman, dan dicetaklah beberapa mushaf di zaman Utsman ini, sehingga disebutkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya soal kedua adalah, apa bedanya Rasam Utsmani dengan Rasam Imla'i? Rasam Utsmani ini adalah kaidah penulisan Al-Quran yang memiliki ketentuan-ketentuan. Nanti kita akan bahas juga di soal selanjutnya. Sedangkan Imla'i itu adalah penulisan Al-Quran sesuai pelafazan. Contoh misalnya di sini kita tulis sedikit ya. Contoh misalnya Al-Kitabu itu dalam kaidah bahasa Arab itu dibaca panjang taknya Al-Kitabu. Sedangkan dalam Rasam Utsmani Al-Kitabu itu pendek. Ini contoh aja ya, contoh. Nah, contoh dalam penulisan bahasa Arab umumnya itu taknya itu panjang. Karena Al-Kitabu pelafazan itu ini Rasam Imla'i. Rasam Utsmani ada kaidah tertentu nih, seperti ini taknya pendek. Yaitulah perbedaan dari ilmu Rasam Utsmani dan Rasam Imla'i. Singkatnya, Rasam Utsmani itu kayak memiliki kaidah-kaidah tertentu, sedangkan Imla'i sesuai dengan pelafazan aja. Nah, nomor 3, jelaskan tentang pendapat ulama mengenai Rasam Utsmani, apakah ijtihadi atau tauqifi. Di sini terbagi dua pendapat ya. Ada yang mengatakan ijtihadi, ada juga yang mengatakan tauqifi. Di antara ulama yang mengatakan tauqifi itu Imam Malik. Maka ketika apa itu tauqifi? Itu betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Imam Malik ditanya bagaimana orang-orang yang menulis Al-Qur'an dengan ijtihadi, maka Imam Malik mengatakan saya tidak mengetahui itu dan saya tidak berpandangan seperti itu karena Al-Qur'an ini diturunkan tauqifi, memiliki kaidah-kaidah tertentu. Sedangkan ijtihadi itu diantaranya ada Imam Ibnu Khaldun ya, sama Imam Al-Baqillani mengatakan bahwa Al-Quran ini ijtihadi. Karena apa dalilnya kalau tauqifi? Bahkan Imam Ibnu Abdissalam mengatakan menulis Al-Quran dengan dengan imla'i ya, atau ijtihadi, menulis Al-Quran dengan tauqifi atau sesuai dengan kaidah penulisan dulu itu, takutnya banyak yang salah baca gitu, seperti tadi ya. Nah, soal kita akan bahas pembahasan lebih dalam lagi di nomor ke 5 dan 6 ya. Cuman sebelum ini kita bahas dulu nomor 4. Nomor 4, jadi tadi ya, nomor 1 apa itu Rasam Utsmani udah kita bahas, kaidah penulisan Al-Quran yang memiliki kaidah-kaidah tertentu ditangani oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, bedanya Rasam Utsmani dengan Imla'i. Rasam Utsmani itu memiliki kaidah, sedangkan Imla'i itu sesuai dengan pelafazan bacaan. Sedangkan nomor 3, pendapat ulama terbagi dua, udah kita paparkan tadi. Dan nomor 4 ini adalah sejarah Rasam Utsmani. Jadi di zaman itu ketika banyak pada peperangan ya, banyak para hufazul Quran terbunuh, maka Umar bin Khattab inisiatif mengajukan pendapatnya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Sempat Abu Bakar menolak ya, tapi setelah Allah menenangkan hatinya, maka Abu Bakar pun menerima dan memanggil Zaid bin Sabit dan para sahabat yang lainnya untuk menulis Al-Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah Abu Bakar dipindahkan ke Umar, habis itu pindahkan ke Hafsah, kemudian Utsman bin Affan meminta karena terjadi banyak peperangan, banyak para hufaz juga terbunuh, khawatirnya Utsman bin Affan ini, di saat Khalifah Utsman bin Affan ini ketika terjadi peperangan, banyak bertemunya sahabat ya, kaum muslimin di situ, terjadi perbedaan bacaan. Maka Utsman bin Affan kemudian
dan para sahabat yang lainnya tentunya berinisiatif untuk menuliskan Al-Quran dengan satu tulisan aja, dengan satu bacaan aja, sehingga mushaf-mushaf yang lain itu dimusnahkan. Sehingga Utsman bin Affan ini kemudian mengumpulkan Al-Quran, membuat panitia, ya, diantaranya ada penulis itu ada 4, Zaid bin Sabit dan sahabat yang lainnya itu menulis dengan kaidah-kaidah tertentu yang saat dimana Rasul ada gitu, oleh hafalan-hafalan di kepala mereka, di dada-dada mereka. Sehingga kata Utsman bin Affan, jika kalian berselisih dalam penulisan, ikuti dialek Quraisy, karena Al-Quran turun dalam dialek Quraisy saat itu. Itulah kena sejarah Utsmani. Akhirnya dari satu mushafnya yang dikumpulkan Umar sama Abu Bakar di saat itu, yang diambil di rumah Hafsah oleh Utsman bin Affan, kemudian mushaf ini disalin oleh beberapa mushaf dan disebarkan ke berbagai daerah, sehingga dinisbatkanlah pada Utsman bin Affan penulisan tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan inti yang tentu ini agak panjang ya. Itu nomor kelima, tentang kaidah-kaidah Rasul Utsmani. Di antaranya ada az-ziyadah, ada al-hadzfu, penghapusan, ada al-waslu, ya, disambung. Ini kita bahas kaidah. Ada at-ta'nis, ada al-ibdal, penggantian huruf. Ada juga kaidah penulisan alif. Baik, langsung saja. Di sini udah saya siapkan catatan ya. Kita coba lihat. Kita mulai dari al-hadzfu dulu. Baik, kita coba lihat al-hadzfu dulu. Nah, di sini teman-teman, al-hadzfu itu artinya apa ya? Penghapusan atau dihapus. Di sini ada beberapa huruf yang dihapus dalam Al-Qur'an. Dalam kaidah Rasul Utsmani ya. Di antaranya ada huruf alif, waw, ya, lam sama nun. Contoh misalnya kita contoh aja ini ya, sebagian. Hazful alif baina lamain. Kita contoh ambil huruf alif ini. Kaidah ketika alif di antara 2 lam, maka alif tersebut dihapus dalam penulisan, tapi tetap dibaca panjang. Contoh, ini kan kaidah umumnya nih, Rasul Imla'i, halalun. Cuman alifnya ini di antara lam dan lam, sebelum dan setelahnya ada lam, di antara 2 lam. Maka dalam penulisan Rasul Utsmani sesuai kaidahnya dihilangkan tuh, dihapus huruf tersebut yang panjang, digabung langsung. Cuman dikasih tanda di sini, dikasih tanda panjang ini menandakan ini dibaca panjang. Jadi walaupun penulisannya dihapus, tapi tetap dibaca panjang. Halalun. Coba nanti kita akan bahas hikmah kenapa, untuk apa ada perbedaan penulisan gitu kalau bacanya sama. Nanti kan kita bahas. Inilah Rasul Utsmani bersifat tauqifi, dan ini pendapat yang kuat yaitu dari Imam Malik rahimahullah taala. Kemudian contoh lagi zilalun. Lamnya panjang nih di antara lam dengan lam. Maka dalam penulisan Rasul Utsmani dihapus lamnya menjadi zilalun, tapi tetap dibaca panjang. Zilalun. Contoh misalnya nomor 2. Contoh lagi nih. Ini ada penulisan penghapusan pada alif musanna. Musanna itu ada 2. Kan ada mufrad, musanna, jamak. Kalau mufrad itu 1, kalau musanna 2, kalau jamak 3 benda atau 3 orang. Tapi ada syaratnya, bisyartin ayyakuna wasaton. Tapi syarat dari alif musanna ini berada di tengah. Contoh ya, dalam kalimat dalam Al-Quran, ya tiyaniha, panjang tuh, ini kan 2 nih, ya tiyaniha, tapi di tengah-tengah syaratnya. Maka dalam penulisan Rasul Utsmani dihapus alifnya ini, dihapus. Maka tulisannya pendek tapi tetap dibaca panjang, ya tiyaniha. Nah, ini kan syaratnya harus di tengah ya. Bagaimana kalau di ujung? Kalau di ujung kayak Taufiqo, ini kan 2 juga, cuman alifnya di ujung. Maka ini tetap yasbut, tetap ditulis alifnya, jangan dibuang. Yang dibuang ketika di tengah aja. Kemudian yang ketiga, ada juga contoh nih, wawul mukarrarah. Ketika wawunya berulang, maka wawunya yang kedua itu dihapus. Contoh al-ghawun. Ini kan panjang, wawu, tapi setelahnya wawu ada wawu lagi. Maka berubah menjadi penulisannya, dihapus wawunya yang ini menjadi al-ghawun, tapi tetap dibaca panjang, al-ghawun. Kemudian kita beralih ke kaidah kedua, ada az-ziyadah. Nah, az-ziyadah nih teman-teman, mohon maaf sebentar. Nah, az-ziyadah ini ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf, ada yang disepakati, ada juga yang diperselisihkan di antara para ulama atau khususnya ahli qiraat. Contoh misalnya muttafaq, ini dibaca pendek loh, ulu, tapi ada ziyadah, ada wawu di sini, ada tambahan wawu, tapi dibaca pendek. Ulu, makanya disebut ziyadah, ada penambahan wawu.
Ini disepakati oleh para ulama, khususnya ulama qiraat. Ada juga ula dibaca pendek tapi ada waw di sini. Ya begitulah kaidah daripada Rasul Musmani, tauqifi makanya. Ada ula tuh. Nah, ada yang berbeda pendapat nih apakah dibaca wawunya atau tidak. Apakah dibaca panjang atau tidak. Saurikum atau saurikum itu beda pendapat. Kemudian kaidah selanjutnya ada al-waslu. Al-waslu ini artinya menyambungkan huruf. Contoh, makanya kita sering lihat Al-Qur'an kan ya. Ketika kita lihat Al-Qur'an, ada huruf-huruf yang mestinya disambung tapi dipisah gitu. Ada juga yang mestinya dipisah kok disambung. Contoh nih. Inma. Tapi dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an disambung imma. Ada juga yang dipisah imma, tapi cara bacanya sama imma. Tapi penulisannya berbeda, itulah Rasul Musmani. Nah, contoh dalam penulisan Al-Qur'an imma itu cuma satu yang disambung, sisanya itu dipisah, maktu inma. Mohon maaf, pada penulisan semua Al-Qur'an itu imma, tapi yang dimaktu yang dipotong yang dipisah hanya satu, inma, dalam surah Ar-Ra'd ayat 40. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat yang lain penulisannya itu digabung. Kemudian ada juga anlan. Allan, ada anlan, ada allan. Tapi cara bacanya sama, allan, allan. Cuman penulisannya ada yang dipisah, ada yang digabung. Nah, contoh nih. Dalam surah Al-Kahfi ayat 48 ini digabung. Allan naj'ala lakum mau'ida, dalam Al-Qiyamah juga digabung. Allan najma'a idhamah. Nah, sedangkan yang lain itu dipisah, maktu anlan. Kemudian ada juga anma, itu digabung. Itu mohon maaf, anma ini ya digabung, diwasolkan amma. Tapi yang dipisah hanya satu. Contoh misalnya ada juga yang dipisah falamma atau ammanuhu, tapi tetap bacanya sama ammanuhu, tapi dipisah penulisannya. Kemudian kaidah selanjutnya ada at-ta'nis. Ta'nis atau tamarbutoh. Dalam Al-Qur'an ini juga silakan teman-teman lihat matan Jazari ya, di bab ta itu. Situ ada banyak ada lengkap situ penjelasan dari Imam Ibnul Jazari. Contoh misalnya nih, rohmah ya. Itu bisa ditulis ada beberapa ayat ditulis dengan ta marbuto, ada yang ditulis dengan ta mabsuto atau ta maftuha. Umumnya dalam Al-Qur'an semua rahmah pakai ta marbuto itu ditulis dengan ta marbuto kecuali di 7 tempat. Itu disebut dengan rahmat. Teman-teman bisa kembali ke matannya Imam Ibnul Jazari ya, atau disebut biasa dikenal dengan matan Jazari. Makanya dalam Muqaddimah Ibnu Jazari itu diantara pembahasannya itu wa ta'iun talam takun tuktab biha ya. Dan ta'un itu ada juga beberapa tempat yang tidak ditulis dengan ta marbuto tapi dengan ta mabsuto rahmat. Kemudian selanjutnya syajarah, ada di beberapa tempat disebut ditulis dengan ta mabsuto di ayat syajarataz zakum. Kemudian kaidah selanjutnya ada al-ibdal. Al-ibdal ini teman-teman dia itu mengganti adanya pergantian ya, diganti. Contoh as-shalah di sini, as-shalah menjadi ada waw di sini, as-shalah. Atau az-zakah ditambahkan waw di sini. Ada juga imra'ah menjadi imra'at ya, ada ta marbuto menjadi ta mabsuto, ta marbuto menjadi ta mabsuto, rahmah. Ada kaidah ibdal, pergantian dalam kaidah Rasul Musmani. Kemudian yang terakhir ada juga kaidah penulisan alif. Tentu ini banyak pembahasannya ya. Coba kita bahas, ada 3 di sini pembahasan. Kaidah penulisan alif itu kalau kita lihat awal-awal surat itu kan ada bismillahirrahmanirrahim. Itu disambung bismillahi. Asalnya kan begini, bismi, bi ismi, ba, alif, sin dan mim. Tapi dalam penulisan bismillahirrahmanirrahim itu digabung. Nah, ini akan kita bahas hikmahnya ya. Tapi di sini bismi rabbika kok bisa dipisah ya, itulah kaidah Rasul Musmani. Nah, kenapa hikmahnya? Yang pernah dijelaskan oleh dokter kita, Dr. Ahmad Halim. Beliau menjelaskan di antara hikmahnya adalah di sini itu disebutkan namanya Allah langsung, maka tidak memakai perantara alif, dihapus alifnya.
Tidak ada panjang sini, artinya seakan-akan kita tuh sangat dekat sama Allah. Tapi ketika ada Rabbak, ada bismi Rabbik, ya, enggak langsung disebutkan nama Allah, tapi perantara yaitu Jibril kepada Nabi Muhammad, maka di sini ada alif. Itu diantara hikmahnya. Bismi Rabbik. Ada juga as-samawat. Ya, samawat nih. Dalam Al-Qur'an itu alifnya di sini dihapus. Kaidah penulisannya dihapus. Langsung as-samawat. Biasanya ada alif panjang di sini. Ada tanda garis berdiri gitu dikit. Itu buat dibaca panjang. Nah, tapi dalam satu tempat yang disebutkan sab'a samawat itu dituliskan alif setelah wawunya. Itu juga hikmahnya diantaranya agar pembaca itu ketika melihat tulisan Al-Quran samawat, dia langsung bertadabbur di situ. Ya, ada 7 langit, ada 7 langit. Kemudian yang ketiga, tulisan imla'i kaidah harusnya itu kaidah umumnya itu al-akifin panjang kan, karena kan dibaca panjang ya kaidah imla'i itu al-akifin. Tapi dalam penulisan Al-Quran dihapus alif panjangnya sehingga menjadi al-akifin. Tapi tetap ada sini ada tanda di sini ya, 2 harokat dia baca panjang sehingga bacaannya tetap al-akifin. Apa hikmahnya? Coba kita lihat contoh ayatnya. Baitiya lit-ta'ifina wal-akifin. To-nya tetap panjang loh, ta'ifin, tapi pas akifin dihilangkan alifnya, disambung ain dan kaf. Apa di antara hikmahnya? Oh, ternyata orang-orang ta'if itu kan di sini kan antahira baitiya lit-ta'ifina wal-akifin. Diperintahkan untuk kepada Ismail sama Ibrahim itu berdua kan ya, untuk membersihkan Masjidil Haram ya atau Ka'bah sekitarnya. Itu kalau orang-orang bertawaf, untuk orang-orang tawaf itu kan kenapa ada berdiri? Karena umumnya orang tawaf itu pasti bergerak. Dia berputar bergerak dan tidak diam di tempat. Sedangkan akif itu diam di tempat, makanya digabung. Seakan-akan tidak ada jarak. Betul-betul di tempat itu. Sakinah di situ di tempatnya. Nah, inilah kurang lebih kaidah-kaidah Rasam Usmani. Kita lanjut ke soal terakhir, soal ke nomor 6. Apa sisi perbedaan antara Mushaf Indonesia dan Madinah? Tentu banyak perbedaannya. Di antaranya kita bahas sedikit. Dalam penulisan Rasam Usmani, walillahi itu tulisannya tetap di atas lamnya ini tetap di garis biasa ya. Tapi dalam Mushaf Indonesia itu dikasih tanda panjang agar memudahkan. Berarti ini imla'i, ini tauqifi ya. Beginilah kaidah asalnya ketika Al-Quran turun walillahi. Tapi di zaman Rasul tentu belum ada harokat ya. Jadi waktu itu di zaman setelah Khulafaur Rasyidin oleh yang pakar di bilangnya, di antaranya ada Abu Sa'ad Ad-Du'ali, Ahmad bin Al-Farahidi dan lainnya. Kemudian contoh lagi baiti wudi'ah. Ini ada kasrat di sini. Pokoknya di atasnya waw ini tidak ada tasydid kan, dalam bacaannya baiti wudi'ah. Nah, dalam Mushaf Indonesia dikasih kemudian ada tasydid nih, menandakan bahwa di sini tasydid baiti wudi'a linnasi. Nah, contoh gitu. Ada juga ma'ahu dibaca panjang. Di sini huruf domanya huruf biasa ya, tapi di depannya ada kayak waw domah kebalik ini, menandakan ini dibaca panjang. Nah, di Indonesia langsung aja di atasnya ha. Ini ma'ahu. Dalam penulisan Imala juga dalam Rasam Usmani itu majreha cuma dikasih tanda bulat di bawah ro-nya, tapi dalam Mushaf Indonesia dikasih imalah. Cara bacanya bukan majroha tapi majreha dalam qiraat Hafiz an Asim. Jadi inilah teman-teman kurang lebih mengenai 6 pertanyaan soal Rasam Usmani yang sudah kita bahas, diantaranya apa itu Rasam Usmani, pendapat ulama, apa perbedaan tauqifi dan ijtihadi, kemudian kaidah-kaidah dari penulisan Rasam Usmani udah kita bahas panjang lebar tadi ya, beserta contoh-contohnya, dan perbedaan Mushaf Indonesia dan Mushaf Madinah. Umumnya yang dipakai adalah Rasam Usmani. Mungkin ini teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kita lebih dekat lagi pada Al-Quran, menyelami keindahan-keindahan Al-Quran, mulai dari maknanya, mulai dari dan juga penulisannya dan yang lainnya. Tentu kita perlu mentadabburi Al-Quran. Di antaranya juga termasuk penulisan-penulisan Al-Quran tersebut. Contoh seperti tadi ya, faqadahu nasa wa asama, agar kita bertadabbur situ ketika melihat tulisan-tulisan Al-Quran seperti Bismillah, Bismi Rabbik ya, yang Bismillah ini tidak ada pemisah di situ, seakan-akan kita dekat sama Allah.
Sedangkan bismi rabbik ada pemisah di situ karena tidak langsung disebutkan nama Allah di situ. Ini saja teman-teman. Astaghfirukum, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.